Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Iman dan Perbuatan Baik Menjadikan Manusia Pemimpin Dunia. Ini adalah sebuah kajian yang diuraikan oleh Muhammad Sujono Praja Siswoyo. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Quran suci surat An-Nur ayatnya 55, Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum kamu berkuasa. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, Allah berfirman lagi di dalam surat Al-Hujurat, Al-Hujurat ayatnya 15, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan utusannya, lalu mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Mereka ialah orang yang benar. Quran suci surat Al-Hujurat ayatnya 15. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang bersih dari segala motif duniawi, dan mereka bukan saja memeluk agama Islam demi mencapai satu-satunya tujuan, yakni mencari ridho atau perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga bahwa kesungguh-sungguhan mereka sampai akhir hayatnya adalah begitu tidak ternoda, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala amat berkenan kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Hanya jiwa yang tenteram saja yang mendatangkan kesenangan dan kepuasan bagi manusia. Dan ketenteraman jiwa itu hanya bisa diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Allah membangkitkan kecintaan kamu kepada iman dan menghias hati kamu dengan itu, dan Ia membuat kamu benci terhadap kekafiran dan pelanggaran dan juga pendurhakaan. Menurut Islam, rentetan problem yang diamanatkan kepada manusia itu sebenarnya merupakan suatu ujian untuk menaikkan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika manusia ingin meningkatkan derajatnya, harus berani menerima dan mengatasi problem-problem itu. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan supaya kreatif agar peluang untuk mengaplikasikan potensi kita selalu ada, agar waktu yang ada pada diri kita ini tidak terlewatkan
akan sia-sia tanpa membuahkan amal soleh apa-apa. Orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang merugi. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka melaksanakan revolusi di seluruh dunia dengan jalan memberikan nasihat kepada orang lain supaya menjalankan perbuatan yang baik serta bersabar dan bertawakal. Zamannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesaksian yang amat terang dan meyakinkan bahwa orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan adalah berbahagia. Sedangkan orang-orang yang memusuhi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang menderita rugi. Orang-orang yang berusaha menegakkan kebaikan dan berusaha menegakkan kebaikan itu pasti akan mendapatkan kemudahan. Sedangkan orang-orang yang berusaha ke arah keburukan pasti akan mendapatkan kesusahan. Orang-orang yang terus-menerus berbuat kebaikan akan menemukan jalan yang mudah. Akan menemukan jalan yang mudah sampai ia menemukan dirinya di dalam kesenangan, di dalam ketenteraman. Namun sebaliknya orang yang terus-menerus berbuat kejahatan, yang perbuatan kejahatan itu tampak mudah bagi dia, namun menemukan dirinya dalam keadaan kesusahan, kesedihan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, orang yang berbuat kebaikan, keburukannya akan dihilangkan karena terjadi perubahan di dalam hidupnya. Jika di dalam kehidupan seseorang terjadi perubahan total, maka segala akibat dari perbuatannya yang buruk yang dilakukan pada waktu yang lampau semuanya akan dihapuskan. Ganjaran perbuatan baik adalah suatu keberhasilan, suatu kesuksesan, yaitu keberhasilan di dalam mencapai tujuan di dunia, demikian pula tujuan besar di akhirat nanti. Keberhasilan inilah yang sebetulnya menjadi surga. Pada hari kiamat, manusia akan diperlihatkan perbuatannya dengan jalan merasakan buah perbuatan itu. Tetapi di dunia ini, saya ulangi lagi, tetapi di dunia ini pun manusia dapat melihat perbuatan-perbuatan mereka yang baik dan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Baik dan buruk jika dikerjakan secara besar-besaran, ganjaran dan pembalasannya akan dirasakan di dunia ini pula. Demikianlah kajian kita kali ini.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.